Baik, selamat malam semuanya Bapak Ibu sekalian, Shalom. Shalom. Secara pribadi sih saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang bisa on cam itu jauh lebih baik ya, supaya kita bisa melihat suasana gimana ya, bisa kita lihat wajah Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kita merasa oh terancam masih ada di sana juga. Saya tahu bahwa Bu Pinpin ada di sana, Bu Susan lagi berdua sama Ko Henrico. Kalau dia nggak buka kamera, saya nggak tahu kalau ada Ko Henrico di sana, cuma suaranya mungkin. Oke, baik. Tapi yang mungkin berhalangan, nggak apa-apa. Tapi yang bisa aja itu juga lebih baik ya. Yang bisa buka kamera itu jauh lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami kembali bersyukur di hadapan-Mu Tuhan untuk malam hari yang indah ini. Tuhan kembali memberikan bagi kami kesempatan untuk bersekutu di hadapan-Mu. Tuhan, kami telah menaikkan syafaat kami percaya Tuhan yang tidak pernah tidak mendengarkan, dan kami percaya Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan, kami mau belajar firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami firman-Mu yang kami pelajari malam hari ini. Hamba-Mu yang lemah, Tuhan tolong berikan kekuatan sehingga bisa menyampaikan dengan sesederhana mungkin dan kami mengerti secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk waktu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi apakah suara saya jernih, kedengaran dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Kedengaran. Puji Tuhan, puji Tuhan. Thank you. Thank you untuk kesediaannya Bu Ripka, Lauserini, Bu Pinpin, Bu Susan yang telah buka kamera ya. Oke, baik. Yang lain yang mungkin sedang berhalangan di dalam kameranya tidak apa-apa. Oke, layar saya kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatannya? Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar satu topik ya. Kita akan fokus nanti tentang kecintaan terhadap uang. Meskipun sebenarnya di dalam topik ini ada 3 pembahasan, tetapi nanti kita akan fokus di dalam salah satunya. Topik kita adalah kecintaan terhadap uang. Kita akan baca dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya meminta Ibu Pinpin baca ayat 6. Silakan Bu Pinpin. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Oke, sorry sekali lagi. Dasar firman Tuhan kita adalah 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Ya, sekali lagi 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Oke, sekarang ayat yang ke-7 saya meminta Ibu Yanti untuk bacakan. Baik, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Oke. Sekarang saya minta kesediaan Koriko ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Oke. Ayat 9 saya meminta Ibu Ripka. Belum di-mute dulu, Bu. Tolong. Oh, sorry. Okay. Sorry. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 saya minta Semuri ini bacakan buat kita. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Thank you semuanya buat partisipasi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca bagian perikop ini, gitu ya, sebelum kita lebih dalam, jauh saya akan kasih tahu dulu bahwa khusus 2 tulisan Paulus ini, yaitu Timotius dan Titus, itu tergolong di dalam surat penggembalaan atau pastoral, surat pastoral ya.
Karena kan kita melihat nanti bahwa Timotius itu seorang pemimpin gereja. Dan ini sebuah surat yang khusus ditujukan kepada jemaat di mana nanti Timotius akan memimpin. Dan secara khusus kepada Timotius supaya dia menerapkan beberapa hal yang harus sesuai atau berdasarkan dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menarik sekali bahwa di tengah-tengah pembacaan kita barusan, ayat yang 10 itu begitu jelas menekankan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, cinta uang gitu loh. Berarti pertanyaan, apakah kita tidak boleh mempunyai uang banyak seperti itu? Apakah salah kalau orang Kristen kaya? Apakah salah kalau ada orang Kristen menjadi miliarder? Nah, ini yang akan kita renungkan. Seolah-olah kita digiring sebuah opini bahwa ada kesalahan ketika kita sebagai orang Kristen khususnya mengalami kaya raya, gitu ya. Karena di sini seolah-olah kita digiring bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Apakah seperti itu? Nah, kita akan melihat nanti apa sih maksud Rasul Paulus sehingga kemudian mengatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 kata kunci di sini sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik di dalam perenungan kita malam hari ini. Yang pertama adalah ibadah, kemudian rasa cukup, dan cinta uang. Sepertinya di sini dia mau menggambarkan kepada kita ada hal-hal yang memang ini benar-benar di dalam kehidupan kita sendiri gitu loh. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang benar-benar praktis keseharian kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti itu. Pertama ditekankan ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali. Di sini tuh dicampur gitu loh. Ada ibadah, ada rasa cukup, dan ada cinta uang gitu. Menurut saya, secara pribadi sebenarnya kenapa sih? Sebenarnya saya bertanya juga, kenapa sih kok Rasul Paulus tidak mau berbicara ibadah saja sudah ibadah. Rasa cukup ya sudah rasa cukup. Atau rasa cukup sama ibadah. Tapi si cinta uang ini, itu dipisah. Tapi ini enggak. Coba kita perhatikan ya. Menarik sekali bahwa di tengah-tengah dia mengatakan sebab kita, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Gitu ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, ini jelas ketika kita datang, ya kan, bahwa kita kan datang dari Tuhan sendiri gitu ya. Kita lahir, kita nggak membawa apa-apa. Ya, kemudian kita kembali, ya kita nggak membawa apa-apa juga. Nah, ini statement yang menarik sekali. Nah, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Apa sih maksudnya? Kemudian menariknya 9 dan 10 ini gitu loh. Kenapa kemudian di sini diselipkan? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu sekalian, perlu saya beritahu bahwa ayat 10 ini sebenarnya ada kaitannya dengan salah satu pelayan Tuhan yang bersama-sama ikut dengan dia. Apakah ada yang tahu siapa yang berpaling dari pelayanan itu? Ada yang tahu? Yang nanti dia bilang Timotius dan teman-temannya udah tinggalkan dia. Anggap dia itu adalah bagian dari iblis. Ada yang tahu? Ya, namanya adalah Demas. Ya, kemudian si Demas kan meninggalkan tuh pelayanannya karena dia sudah jatuh cinta sama dunia. Dia tahu bahwa di dalam pelayanan ini banyak sekali tantangan. Maka dia meninggalkan pelayanan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Nah, yang menarik adalah kata ibadah ini, Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu berbicara soal relasi dengan Tuhan. Dan ini ditekankan berulang kali oleh Rasul Paulus. Hal ini sangat penting sekali. Karena ini memberi keuntungan besar, baik untuk sekarang maupun nanti. Gitu ya, di dalam kekekalan gitu. Coba kita bandingkan di ayat pasal 4 ayat 8. Di sana dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, inilah yang mau dimaksudkan Rasul Paulus. Dia menekankan sekali tentang ibadah ini. Nah, sebenarnya ibadah ini bukan berbicara soal kita puji-pujian ya, bukan ya. Kita bersekutu bukan. Tetapi
kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, bahasa asli kata ibadah ya dari 6 kali kata ibadah ini adalah eusebia ya, yang artinya piety atau godliness ya, godliness atau devotion atau penggunaannya godliness, holiness, artinya kesalehan, pengabdian kepada Tuhan atau kekudusan kita. Nah, inilah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus, bahwa penekanannya di dalam kata ibadah itu diulang-ulang berulang kali. Ya, ada 6 kali kata ibadah, sedangkan beribadah, kata benda ibadah, kata beribadah, kata kerjanya itu 2 kali. Nah, beribadah itu di dalam bahasa aslinya theosebia gitu ya. Artinya pengabdian kepada Tuhan. Masih sama ya. Jadi di dalam terjemahan American Standard Version sama King James Version juga menggunakan kata yang sama bahasa aslinya, yaitu godliness. Gitu ya, kesalehan, pengabdian kepada Tuhan. Nah, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus ya. Kita membaca ayat 6 tadi, memang yang ayat kelima sebenarnya ini nggak bisa dipisahkan dari ayat yang kelima Bapak Ibu sekalian ya. Kita perhatikan baik-baik. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, ada beberapa orang gitu ya, memakai ibadah sebagai cara mereka untuk menuntut Tuhan. Supaya Tuhan tetap memberkati mereka secara materi, gitu ya. Supaya kemudian mereka seolah-olah berkata kepada Tuhan bahwa saya sudah ibadah Tuhan. Saya sudah melakukan tugas saya, pelayanan saya gitu ya. Kenapa kemudian kok saya nggak diberkati gitu? Maka itu dikatakan di sana bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, ini artinya bukan berbicara soal materi Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kita melihat di pasal 4 ayat 8 gitu ya, bahwa di sana itu mengandung janji gitu ya, janji kekekalan. Ini berbicara soal eskatologi, soal kekekalan Bapak Ibu sekalian. Dan itu bukan hanya nanti, tapi sekarang juga kita sudah menikmati kasih Tuhan itu di dalam ibadah kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah nikmati hal itu. Ini berbicara soal relasi sekali lagi. Sebab itu disinilah ditekankan 6 kali ya, kata ibadah itu dan beribadah itu 2 kali. Itu diulang-ulang. Eusebia, godliness itu, godliness. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, ibadah sama rasa cukup itu sangat penting sekali. Itu harus kita iringi dalam hidup kita. Oleh sebab itu ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa ibadah itu jika kita disertai dengan rasa cukup. Karena ada banyak orang di dunia ini, juga zaman dulu selalu merasa tidak cukup dalam kehidupannya. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, apa maksudnya kenapa rasa cukup ini penting sekali? Hal ini Rasul Paulus sangat serius untuk menekankannya. Ada satu ilustrasi gitu ya. Ini di sini ada sutradaranya, Ibu Stefani ya, yang bikin, yang kita nggak sempat waktu itu ya semua ya, tentang batu. Apa sih? Di si batu ini loh, dia nggak puas, dia lihat si tukang batu, dia pengen jadi tukang batu juga ya. Nah, suatu hari juga ketika dia melihat matahari, dia pengen jadi matahari. Suatu hari dia melihat gunung, dia pengen menjadi gunung. Suatu hari dia melihat awan, dia pengen menjadi awan. Dia tidak pernah puas di dalam kehidupannya Bapak Ibu sekalian. Itu banyak sekali orang-orang saat ini tidak selalu merasa puas di dalam kehidupannya. Apa yang mau ditekankan Rasul Paulus, rasa cukup itu di sana ya. Itu dipadankan dengan adanya sesuatu hal yang dipakai dan dimakan setiap hari. Kita perhatikan baik-baik ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya apa? Sebenarnya nanti kita akan melihat dengan cinta uang. Sebenarnya Rasul Paulus tidak pernah menyangkali, tidak pernah menentang orang untuk kaya atau tidak. Tidak. Tetapi ini biasanya orang-orang yang tidak pernah puas itu akan melakukan segala cara, segala macam hal Bapak Ibu sekalian. Dan tidak mau melihat yang lain. Itu yang menjadi repotnya di dalam kehidupan seseorang yang tidak pernah merasa cukup. Dan tidak pernah bisa bersyukur. Itu yang akan menjadi repot. Ya. Nah, kata di sini
menariknya Bapak Ibu sekalian, rasa cukup itu ya, King James Version sama New American Standard sama New International Version itu memakai ini contentment, artinya kepuasan, puas gitu ya. Dan ini bukan hanya berbicara soal sesuatu hal yang material Bapak Ibu sekalian, tetapi soal rohani gitu loh. Ketika kita ditebus oleh Kristus, maka itulah sebenarnya yang menjadi kecukupan di dalam diri kita. Itu yang merasa harusnya kita puas bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam diri kita. Ya, orang yang merasa puas pasti mudah sekali bersyukur, bukan? Bapak Ibu sekalian, saya pernah sharing kepada anak-anak youth begini. Satu ilustrasi ya, ketika kita masuk di, saya sebutkan warung Padang, tapi tidak tentu alamatnya di mana. Ini contoh, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu masuk di warung Padang lalu masak pesan makanan gitu ya, bukan bungkus ya, bukan bungkus ceritanya ya, pesan ya kepada pelayannya, makan di tempat ceritanya. Bapak Ibu ketika merasa puas dengan masakan itu, apa yang akan keluar di dalam mulut kita? Pasti bersyukur, bukan? Kita akan bersyukur. Kita akan memuji masakan mereka. Wow, luar biasa. Ini masakannya baru. Ini berbeda dengan masakan yang lainnya. Kita akan memuji dan kita akan berikan tip bagi pelayan itu. Karena kita puas. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita tidak puas, maka ada yang terjadi, ada yang berbeda. Pasti kita akan menggerutu. Itu kebanyakan yang akan terjadi. Nah, inilah yang mau dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Supaya jemaat itu tetap bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan kerjakan dalam diri kita, di dalam hidup mereka, jemaat mula-mula saat itu. Karena memang tantangan zaman itu tidak seperti sekarang Bapak Ibu. Dulu itu penganiayaan, pengucilan dan sebagainya macam gitu ya. Pembunuhan terjadi. Tapi inilah yang mau dimaksudkan Rasul Paulus. Penekanannya adalah supaya kemudian jemaat itu selalu merasa puas, bersyukur, merasa cukup gitu ya. Untuk kemudian mereka bisa menikmati kasih Tuhan. Mereka di dalam ibadah mereka, di dalam relasi mereka dengan Tuhan, ya. Karena ini enggak dipisahkan oleh Rasul Paulus. Kita perhatikan baik-baik ayatnya yang ke-7 tadi ya. Ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup gitu ya. Kalau disertai rasa cukup ya, mana tadi? Kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ini Bapak Ibu sekalian, kita pasti secara pribadi kita tidak akan merasa was-was di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau ibadah, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita tidak akan memikirkan yang lain. Apakah dapur sudah nyala, gitu ya? Apakah makanan sudah masak? Apakah bagaimana besok? Saya nggak mengatakan bahwa kita jangan memikirkan macam-macam hal tentang kebutuhan kita akan hari esok. Bukan itu maksud saya. Tetapi dalam artian begini, Rasul Paulus sedang mau mengatakan kepada kita supaya kebutuhan jasmania kita tidak mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Ini yang seringkali terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Ketika kebutuhan jasmani kita tidak merasa puas, tidak merasa cukup di dalam hidup kita, maka relasi kita, kesalehan kita, godliness kita gitu ya, atau eusebia kita kepada Tuhan itu akan terganggu Bapak Ibu sekalian. Percaya atau tidak? Coba deh ya, kalau Bapak Ibu pergi ke gereja atau mau bersekutu tapi tetap masih mau memikirkan, aduh saya mau makan apa besok. Bukan berdosa, tapi ada sesuatu hal yang salah di dalam relasi kita dengan Tuhan. Atau mungkin kita berpikir ya sudah saya mau ibadah supaya saya dapat makanan. Supaya saya dikabulkan doa saya sama Tuhan. Itu juga salah. Bukan itu sebenarnya poinnya. Poinnya adalah kita bersyukur gitu aja. Bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita merasa puas. Kita merasa bersyukur. Kita cukup dalam segala hal. Ya, kita percayalah pasti secara jasmani Tuhan akan berkati kok. Nah, inilah kemudian mengapa Rasul Paulus padankan gitu ya. Kata ibadah gitu ya, eusebia dengan autarkeia ini dipadankan, disejajarkan. Mereka itu tidak dipisahkan. Ya, dikatakan bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Supaya kemudian kita tidak menjadi
gagal fokus gitu ya. Kita juga mau menghadap Tuhan, tapi juga kita memikirkan yang di belakang. Artinya apa? Saya mau mengatakan sesuatu hal adalah supaya kita fokus hanya kepada Tuhan dulu gitu loh. Kita benar-benar berikan waktu kita kepada Tuhan untuk bersekutu, untuk berdoa, menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Inilah yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada pembacanya, kepada Timotius, dan juga kepada kita saat ini. Ya, rasa cukup itu bertujuan supaya kita selalu bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan kerjakan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada fokus pembahasan kita, yaitu cinta terhadap uang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, cinta terhadap uang. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah ya di dalam cerita zaman dulu gitu ya. Ada seorang bapak-bapak pemburu hebat, dia pegang senapan juga. Pemburu, namanya juga pemburu, sudah berumur 60 tahun Bapak Ibu sekalian. Itu di zaman Perang Dunia Kedua gitu ya. Ceritanya seperti itu ya. Bapak ini dia sedang di hutan. Nah, kemudian singkat cerita Bapak Ibu sekalian, si bapak ini masuk ke sebuah goa gitu ya, goa mungkin peninggalan zaman zaman penjajah zaman dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, menarik bahwa si bapak ini ketemu harta karun di sana, emas gitu ya, berkilau semua. Ironisnya Bapak Ibu sekalian adalah bapak ini langsung kabur Bapak Ibu, kabur terbiri-biri kayak dikejar setan. Dia berlari sejauh mungkin, dia berlari seperti dikejar setan, dikejar harimau, dikejar binatang buas gitu ya. Nah, di tengah jalan Bapak Ibu sekalian, dia ketemu sama tiga prajurit tentara ya. Tentara, ketemu sama 3 tentara. Lalu si tentara ini menahan dia lah sambil menenteng senjata gitu ya, si 3 tentara ini. Menahan dia. Pak Tua, kenapa Anda berlarian seperti itu? Ada apa? Coba cerita dengan kami. Dia berkata apa Bapak Ibu sekalian kepada 3 tentara ini? Tidak, jangan tahan saya. Saya melihat setan di goa sana. Saya melihat setan katanya. Masa, kata 3 tentara ini. Masa sih? Nggak mungkin, kita nggak percaya. Si bapak ini cerita, iya saya melihat setan. Yang penting kalian jangan ke sana deh. Itu setan. Jangan ke sana. Mereka nggak percaya. Lalu mereka memaksakan si bapak tua ini untuk membawa mereka ke sana. Ya, nah kemudian si bapak tua ini membawalah mereka ke goa yang ada harta karun itu Bapak Ibu, dan mereka melihat ketika mereka sampai di situ si bapak ini langsung kabur, terbiri-biri keluar lagi dari goa itu. Dia tidak mau melihat harta karun itu, dan dia menganggap itu adalah sebagai setan Bapak Ibu sekalian. Nah, menarik, si 3 tentara ini lalu melihat dan berkata kepada satu dengan, wah si Pak Tua ini gila nih, stres dia ini, kayaknya ada yang gak beres dengan Pak Tua ini. Kenapa dia bilang ini setan? Padahal ini kan harta karun. Nah, kemudian singkat cerita Bapak Ibu sekalian, yang 3 orang ini begitu senang sekali, gembira tentu dong. Ya, mereka berpikir, wah, gue tidak mau jadi tentara lagi lah, saya jadi miliarder. Kita pasti kaya raya gitu ya. Nah, berundinglah ketiga tentara ini. Nah, mereka bilang bahwa begini, untuk mendapatkan harta karun ini kita perlu gali dulu. Karena ada beberapa yang sudah menimbun dia. Nah, mereka berunding akan bagi 3. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mereka menyuruh salah satu di antara mereka untuk pergi ke kota mengambil peralatan. Ya, mengambil peralatan dan memanggil beberapa orang. Mereka sudah sepakat nih dengan janji bahwa mereka akan bagi 3 setelah hasil galian harta karun itu mereka keluarkan. Dan mereka sepakat. Bapak Ibu sekalian, yang terjadi apa? Si A berkata begini, kalau saya bagikan sama si B, ya, maka ini akan berkurang sama saya. Wah, gimana caranya ya? Ini si yang pergi ke kota tadi, bagaimana caranya ya? Sama juga yang di goa juga mereka bercerita. Mereka bilang bahwa bagaimana ya kalau kita punya aja berdua ini, wah kita pasti lebih banyak dong, kita kaya raya dong. Kalau kita tidak kasih sama dia, gimana caranya? Nah, cara mereka Bapak Ibu sekalian menarik adalah si 2 orang yang di goa itu, mereka kasih racun di dalam minuman nanti yang akan datang ini. Sama, ternyata juga Bapak Ibu sekalian, sama si yang dari kota tadi, gitu ya, yang
mengambil peralatan, juga sudah memberikan racun kepada minuman yang akan disuguhin kepada teman-teman dia, yang 2 orang yang sudah menunggu di goa. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita apa yang terjadi. Ketiga orang ini meninggal dunia di tempat. Dan si patua itu benar saja bahwa harta karun itu membuat mereka meninggal. Mereka akan mati, bahkan akan saling bunuh-bunuhan, Bapak Ibu sekalian. Itulah kemudian mengapa si bapak tua itu mengatakan itu adalah setan yang bisa membunuh. Makanya dia berlari begitu cepat sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita. Artinya apa? Sekali lagi, artinya apa dari ilustrasi ini? Itulah kadang-kadang sebuah di dalam kita jatuh cinta kepada harta duniawi, cinta akan uang, itu pasti kita akan melakukan segala macam cara, Bapak Ibu sekalian. Itu bagaikan sesuatu hal. Kita akan menghalalkan segala cara supaya kita kemudian mendapatkannya. Padahal tadi kita sudah diperingatin dari awal. Kita harus mencukupkan diri, kita harus merasa diri cukup, bersyukur gitu ya. Nah, cinta akan uang dikatakan di sana, Bapak Ibu sekalian, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan gitu ya. Nah, ini mencelakakan diri kita sama seperti yang 3 orang tadi gitu ya. Mereka memburu harta karun itu dan mereka mencelakakan diri gitu ya. Dan tidak dapat apa-apa sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang fana. Itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Cinta uang ini adalah sesuatu hal yang fana. Tapi kalau ibadah tadi, itu adalah kebutuhan sekarang dan nanti kekal. Ya. Nah, sekali lagi, di sini adalah sebuah peringatan keras untuk mereka yang memburu harta duniawi, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu bahwa fokus Rasul Paulus adalah kepada mereka yang mencondongkan hati kepada kekayaan atau kecintaan kepada uang. Jadi kita lebih condong ke sana gitu loh, ya, di dalam kekayaan itu. Orang yang sudah terpikat dengan kekayaan duniawi akan melakukan segala hal untuk mendapatkannya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kita tidak akan terlepas di sana, ya. Yang menarik bahwa kalau kita melihat di dalam kasus Alkitab seperti istri Lot, ya kan? Ketika Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, peringatan Tuhan kepada Lot gitu ya, supaya tidak memalingkan muka ke belakang, tapi tidak dengan istrinya. Jangan tanya ke saya siapa namanya, Loh Sofriman, saya nggak tahu. Ya, nanti bisa di searching, mungkin ada yang tahu, kasih tahu saya juga. Saya nggak tahu namanya ya. Nah, yang berbeda dengan istri dia memalingkan ke belakang. Nah, memalingkan ke belakang itu bukan tanpa tujuan, karena dia melihat hartanya yang begitu banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak rela meninggalkan kekayaannya itu. Nah, biasanya orang yang jatuh cinta pada kekayaan itu kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Itulah kemudian kenapa Rasul Paulus memperingati begitu keras sekali di sini. Ya, ini sebuah teguran yang sangat keras sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Mengapa? Karena orang yang sudah terpikat dengan kekayaan duniawi, yang telah jatuh cinta dengan uang, maka dia pasti akan melakukan segala macam cara. Apapun itu. Dia akan menghalalkan segala cara, Bapak Ibu sekalian. Itulah kemudian kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Tapi tidak kemudian Rasul Paulus mengatakan jangan kaya. Enggak. Nanti kita akan melihat refleksi teologisnya dan implikasinya dalam hidup kita. Ya, fokusnya bukan itu, Bapak Ibu sekalian. Fokusnya bukan supaya orang tidak kaya, enggak. Bukan supaya hidup orang Kristen itu pas-pasan, pas pengen, pas ada. Enggak juga. Karena kita melihat di dalam Alkitab banyak loh juga orang-orang kaya, gitu ya. Nah, sekali lagi kenapa? Karena ayat 17 coba kita perhatikan baik-baik ya, ayat 17-nya ya. Ayat 17 ini masih di dalam konteks yang sama, Bapak Ibu sekalian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Nah, sering sekali orang kaya itu selalu memandang orang lain rendah. Dan pasti tidak akan peduli dengan Tuhan. Pasti tidak peduli dengan gereja Tuhan. Itu sudah bisa dipastikan. Tapi enggak semua. Ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Nah, itulah kemudian peringatan inilah yang mau disodorkan kepada
kita supaya kita tidak mencondongkan hati kita kepada kekayaan itu. Karena kemudian ketika kita mencondongkan hati kita, kita itu berharap kepada kekayaan kita. Masih ingat dengan peristiwa tentang pemuda kaya datang kepada Tuhan Yesus, berkata kepada Tuhan, bagaimana aku supaya bisa selamat? Lalu dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana aku supaya bisa selamat? Dan Tuhan Yesus menjawab, apakah kamu sudah tahu firman Tuhan? Ya, katanya, aku sudah memberikan perpuluhan gitu ya, contoh lah gitu ya, secara bahasa sederhananya, aku telah beramal dan sebagainya macam. Tapi apa komentar Tuhan Yesus? Tidak, belum. Jual seluruh kekayaan. Coba jual seluruh kekayaan dan ikutlah aku. Apa kemudian yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Si pemuda kaya itu menjadi sedih karena kekayaannya. Nah, ini challenge gitu ya, dikasih kepada si pemuda itu. Pemuda itu tidak mau melakukan itu karena dia sudah jatuh cinta sama kekayaan dia. Sebenarnya bukan itu poin Tuhan Yesus kalau kita pikir-pikir, bukan itu juga supaya dia jatuh melarat, enggak. Tapi supaya kemudian tidak terikat dengan kekayaannya itu. Ini sudah terikat. Ini bagaikan kapal, Bapak Ibu sekalian, kapal berlabuh, ya, tapi mau berlayar, ternyata masih ada ikatan di pelabuhan, di belakang, di pantat kapal itu masih terikat. Itu nggak akan maju-maju. Samalah orang kaya itu kalau sudah terikat. Punya komitmen tapi masih terikat. Samalah pemuda kaya itu. Jadi itulah poin dari cinta uang itu. Inilah teguran keras itu kepada kita juga malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa di antara kita bahwa Tuhan memberikan sesuatu hal buat kita supaya kemudian kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan sekali lagi tidak pernah mengatakan supaya kita jangan kaya, enggak. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan refleksi teologisnya untuk kita dan implikasinya, itu ya, sekaligus menjadi implikasi dalam kehidupan pribadi kita lepas pribadi. Nah, sekali lagi saya mau mengatakan begini, Tuhan tidak pernah membenci orang kaya, enggak pernah loh. Kita jangan putar-balikan fakta, ya, karena justru juga di dalam Alkitab memberikan kita fakta bahwa Tuhan memakai orang-orang kaya untuk pelayanan atau pemulihan namanya. Banyak sekali contoh, ya, contoh salah satu pemuda gitu ya, ketika Tuhan Yesus, saya lupa namanya kalau nggak salah Yusuf atau siapa gitu ya, kaum Lewi kalau nggak salah, di dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus kan disalibkan tuh, tapi tidak ada yang menurunkan setelah sudah siang hari gitu, sore hari kan ada tuh, saya lupa namanya, dia turunkan, ya, dan itu menurunkan itu bukan menurunkan begitu saja, dia harus menghadap Herodes dulu kalau nggak salah, untuk membayar biaya pembiayaan segala macamnya. Dan itu si orang kaya yang melakukan itu. Dan kita masih melihat juga ketika perempuan-perempuan yang menenun kain-kain bagus membantu pelayanan Paulus gitu ya, dan jemaat Filipi gitu ya, untuk membantu pelayanan Rasul Paulus. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah membenci orang kaya. Tapi yang Tuhan benci adalah mereka yang terikat dan mencondongkan hati kepada kekayaan itu. Karena orang yang sudah terpikat dengan kekayaan pasti tidak berpengharapan kepada Tuhan lagi. Tidak akan memberikan harapan kepada Tuhan. Karena sudah bersandar kepada kekayaannya. So what kalau ada yang terjadi apa-apa? Karena saya punya uang. Ngapain butuh Tuhan? Inilah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, Alkitab buat kita. Bahwa peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, ya, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Itulah yang mau dimaksudkan Rasul Paulus. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah membenci orang kaya. Tuhan pasti memakai orang-orang kaya untuk kemuliaan namanya. Ya. Kemudian terakhir, Tuhan telah ini yang menarik. Apa sih sebenarnya kekayaan kita? Sebenarnya kekayaan kita itu tidak hanya berbicara soal material, tapi soal rohani. Alkitab berbicara banyak bahwa kekayaan kita itu adalah secara rohani, itu ya, bukan materi, ya, bukan kekayaan secara jasmani, tapi banyak berbicara tentang rohani gitu ya, kekayaan hikmat dari Allah gitu ya, kekayaan ketika kita pengenalan akan Tuhan,
kita bebas dari cengkraman dosa, itulah kekayaan kita. Ya, Tuhan telah menganugerahkan kekayaan untuk kita. Kekayaan yang kita punya melebihi segalanya. Itu yang penting kita harus tahu. Dan hal ini bersifat kekal, Bapak Ibu sekalian. Kita nikmatin sekarang maupun di kekekalan atau nanti. Nah, itu kita membaca di dalam ayat 17 ya. Masih dilanjutkan ayat 17b, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Apa sih? Yaitu relasi dengan Tuhan, ibadah tadi. Dan kita perlu tahu bahwa di dalam ibadah itu kita harus sertai dengan rasa cukup kita. Karena ketika kita merasa cukup, pasti kita akan bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kita, gitu ya, memberikan kita suatu kelegaan, melepaskan kita dari beban kehidupan kita. Itulah kemudian kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah kekayaan kita dari Tuhan. Sekali lagi, kekayaan kita itu tidak selalu berbicara materi. Tapi Alkitab banyak berbicara soal kekayaan rohani. Gitu ya, pengenalan kita akan Allah. Kita nikmati Allah di dalam hidup kita. Ya, itulah yang kemudian menjadi kekayaan kita. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini yang bisa saya bagikan untuk kita. Saya berharap di dalam renungan yang singkat ini kita tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan menerangkan untuk kita masing-masing supaya kita lebih mengenal, mengerti kebenaran firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, kita masuk dalam sesi pertanyaan. Kalau ada Bapak Ibu yang mau tanggapi, kasih pertanyaan atau sharing atau apa, boleh. Silakan Bapak Ibu.